Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Ya, Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Profetik pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di sini Ana akan menjelaskan pengertian peradaban profetik dalam konteks Islam. Kata profetik sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu prophet yang artinya ialah nabi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profetik berkenaan dengan kenabian atau ramalan. Sedangkan secara terminologi, profetik merujuk pada sifat-sifat kenabian yang tidak hanya ideal secara spiritual individu, tetapi juga menjadi pelopor perubahan sosial yang membawa kebaikan dan keadilan. Selanjutnya, yaitu tentang peradaban Arab sebelum Islam. Untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam, bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu yang pertama, sosial dan moral. Semenjak zaman jahiliyah, sesungguhnya masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti keberanian, kejujuran, kemurahan hati, kesabaran, dan loyalitas yang patut diteladani. Mereka juga dikenal memiliki kemampuan bersyair dan sastra yang tinggi serta kreativitas dalam membangun jaringan perdagangan. Namun, karakter positif seakan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Pada masa itu, kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Poin kedua yaitu politik. Selama periode jahiliyah, seluruh seluruh wilayah Arab senantiasa dengan kemerdekaannya, kecuali sebagian kecil wilayah yang bagian utaranya dikuasai dan diperebutkan oleh Imperium Persia dan Romawi serta secara bergantian. Dan yang poin ketiga yaitu tentang kepercayaan. Bangsa Arab adalah penduduk asli Jazirah Arab semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia. Di bagian barat daya Asia, sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir. Bangsa Arab termasuk rumpun bangsa Smith, yaitu keturunan Ibnu Nuh, serupun dengan bangsa Babilonia, Kalde, Assyria, Ibrani, Punisia, Aran, dan Hasbisi. Adapun beberapa kepercayaan yang sudah mengakar di masyarakat Arab seperti yang pertama yaitu fetitisme dan dinamisme, yaitu percayaan bahwa benda tertentu dihuni roh dan punya kekuatan. Hal ini dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 44. Yang kedua yaitu kepercayaan tentang totemisme, yaitu pengutusan terhadap hewan atau tumbuhan tertentu, sehingga banyak menggunakan namanya dengan nama binatang tertentu, seperti asad atau singa, saib atau musang. Dan yang poin ketiga yaitu animisme. Animisme ini percaya pada roh baik atau jahat yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Di antaranya yang berpendapat bahwa roh itu berupa darah, udara, dan burung hantu. Selanjutnya yaitu kepercayaan terhadap kekuatan jin sehingga mereka akan eh, meminta bantuan atau perlindungan atau perizinan dalam hal-hal dan lain-lain pada jin tertentu. Selanjutnya, kepercayaan pada benda-benda langit yang memiliki kekuatan seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu peradaban profetik pada masa Rasulullah periode Mekah dan Madinah yang akan dijelaskan oleh saudari Eva kepada saudari Eva, dipersilahkan. Taib, mulai. Bismillah. Adapun peradaban profetik masa Rasulullah periode Mekah, yaitu fase Mekah secara historis,
dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yaitu pada tahun 610 Masehi hingga pelaksanaan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Reformasi kultur Al-Quran mengubah kultur masyarakat Mekah berdasarkan prinsip tauhid melalui usaha-usaha Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama adalah dekonstruksi sistem keyakinan. Fase Mekah merupakan fase revolusi akidah untuk merubah kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju ibadah kepada Allah semata. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW melakukan dengan 3 cara, yaitu cara pertama dilakukan secara diam-diam atau secara sembunyi. Adapun secara sembunyi ini, beliau berdakwah di kalangan orang-orang terdekatnya saja, yaitu di kalangan keluarga dan sahabat. Adapun dari kalangan keluarga, yaitu yang pertama adalah istrinya beliau, yaitu Khadijah, terus anak pamannya, yaitu Ali bin Abu Thalib, terus anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Terus adapun dari kalangan sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Melalui Abu Bakar, masuk Islam pula Utsman bin Affan, terus Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan beberapa budak fakir miskin lainnya. Adapun dakwah ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Terus yang kedua adalah penyebaran kepada keturunan Abdul Muttalib. Hal ini dilakukan setelah turun wahyu ketiga, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengumpulkan keturunan Abu Muttalib tersebut. Akan tetapi salah satu yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Lahab dan istrinya, sehingga Allah menurunkan surah Al-Lahab atau Al-Masad, yaitu ayat 1-5 yang mengutuk perbuatan Abu Lahab tersebut. Terus selanjutnya adalah dakwah kepada seluruh umat manusia. Setelah diturunkan surah Al-Hijr ayat 94, pada tahap ini dakwah ditunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan tertunjuk untuk masyarakat atau penduduk Mekah saja, akan tetapi masyarakat di luar Mekah, termasuk orang-orang yang mengunjungi kota Mekah tersebut. Dalam menyampaikan dakwah, Rasulullah SAW mendapatkan resintasi dari masyarakat Arab. Hal tersebut karena beberapa faktor. Yang pertama adalah para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan atau pembalasan di akhirat, karena karena dengan adanya Rasulullah SAW, itu Rasulullah menyampaikan bahwa adanya hari akhir atau hari kebangkitan itu sebagai hari pembalasan bagi mereka yang dizolimi di dunia. Jadi para tinggi Quraisy itu tidak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut. Terus yang kedua adalah mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Jadi mereka berpendapat atau berkeyakinan bahwa dengan mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka akan tunduk gitu dengan kekuasaan Nabi Muhammad. Makanya para pemimpin tersebut tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena mereka tidak bisa membedakan antara kekuasaan dan kenabian. Terus setelahnya adalah mereka mengira bahwa tunduk kepada Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muttalib, karena Rasulullah sendiri pun berasal dari Abdul Muttalib tersebut ya. Terus selanjutnya adalah takut kehilangan mata pencaharian. Jadi penduduk kota Mekah tersebut dikenal dengan pemahat patung ya, terus dengan agamanya yang kental. Jadi ketika datangnya Nabi Muhammad mengajarkan ajaran tauhid, jadi otomatis penghasilan mereka dari pembuatan patung itu akan mengurang gitu ya, akan menghalangi mereka dalam membuat patung. Jadi kebanyakan orang-orang yang mengunjungi kota Mekah itu mereka sering membeli patung di penduduk kota tersebut. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad, ya mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini menghalangi rezeki mereka gitu ya. Terus selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Jadi dengan datangnya Islam melalui Nabi Muhammad,
Jadi Nabi Muhammad itu menghapus sistem kasta ya dari kalangan bangsa Quraisy tersebut. Hal ini menjadi menjadi ketidakpuasan ya terhadap kalangan Quraisy menengah ke atas ya. Jadi mereka tidak mau disamaratakan antara bangsawan dan orang-orang miskin atau orang-orang fakir seperti itu. Adapun yang kedua adalah doktrin tentang eskatologis. Doktrin eskatologis merupakan upaya untuk mereformasi kondisi masyarakat yang mereka awalnya tidak berbuat syirik atau tidak menyembah Allah. Jadi adanya doktrin eskatologis ini ya mendorong orang-orang untuk berbuat kebajikan dan menghasilkan tatanan kehidupan yang bermoral. Terus selanjutnya adalah peradaban profetik masa Rasulullah pada periode Madinah. Pada periode ini merupakan awal hijrah Nabi setelah kerasulannya. Nabi hijrah karena beberapa faktor, yaitu karena penindasan yang dialami oleh kaum muslimin, termasuk Rasulullah juga di kota Mekah. Jadi pada saat itu, jadi Rasulullah dan orang-orang Muslim itu sering sekali ditindas oleh bangsa Quraisy. Jadi karena tidak adanya jaminan keamanan di kota Mekah tersebut, maka Rasulullah memilih hijrah ke Madinah. Kebetulan juga diturunkanlah surah Al-Hijr tadi ayat 94 untuk menyuruh Rasulullah untuk berhijrah. Awal keberangkatan hijrah Rasulullah ke Yasrib didampingi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk mengelabui musuh yang hendak membunuhnya di rumahnya. Setelah melalui perjalanan 7 hari lamanya, Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Kuba yang merupakan sebuah desa yang jaraknya sekitar 10 km dari Yasrib. Di desa tersebut, Nabi istirahat beberapa hari di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumahnya inilah Nabi membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba, dan ini merupakan masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Tak lama kemudian, setelah menyelesaikan segala urusannya di Makkah, Ali menggabungkan dirinya dengan Nabi. Lalu ketika Rasulullah tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Jadi masjid ini bukan hanya tempat untuk beribadah saja, akan tetapi untuk mempererat hubungan antara Muslim dari segi sosial. Setelah pembangunan masjid untuk kegiatan agama dan sosial, Rasulullah juga menata kehidupan sosial masyarakat yang ada di Madinah. Karena masyarakat di Madinah merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan muhajirin dan ansor, dan non-muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Arab paganis. Setelah berdirinya Madinah selama 10 tahun, peradaban Islam dimulai. Yang pertama adalah mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin atas dasar iman, serta tatanan masyarakat dan sosial politik, juga mempersatukan kaum muslimin bukan dari segi bukan dari segi suku saja, akan tetapi mempersatukannya melalui agama gitu ya, melalui keyakinan. Terus yang kedua, membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat. Setelahnya melestarikan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya mendorong kaum muslimin untuk pandai baca tulis, dan tawanan perang yang bisa mengajarkan baca tulis akan dibebaskan. Terus selanjutnya adalah membangun angkatan bersenjata dan politik pemerintah berdasarkan Piagam Madinah. Selanjutnya adalah mendirikan pengadilan dan Baitul Mal. Adapun kesimpulannya adalah peradaban profetik pada masa Rasulullah SAW merupakan puncak kejayaan Islam yang berlandaskan nilai-nilai kenabian seperti tauhid, rahmat, yaitu kasih sayang, atau ukhuwah, persatuan. Pada periode Mekah, Nabi menanamkan dasar-dasar akidah, moral, dan keadilan sosial melalui dakwah tauhid dan reformasi keyakinan masyarakat jahiliyah. Sedangkan pada periode Madinah, Rasulullah SAW membangun sistem sosial dan politik dan hukum yang berkeadaban melalui membangun masjid, piagam Madinah,
persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Kepemimpinan profetik Nabi ini menjadi teladan universal dalam mewujudkan masyarakat yang adil, beriman, dan beradab. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin kita buka sesi diskusinya, yaitu tanya jawab. Untuk sesi pertamanya 3 pertanyaan dan sesi keduanya 3 pertanyaan. Mungkin ada yang ingin menyanggah atau bertanya. Tafadhol. Izin bertanya. Silakan Ustaz. Baik. Berkenaan tentang fenomena hijrah ini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya hijrah ke Yathrib ya. Begitu pula para sahabat sebelumnya telah berhijrah begitu. Cuman kan di sini memang kami perhatikan tidak dicantumkan terkait dengan hijrah ke Habasyah ini ya, ke Ethiopia, yang tentunya di sini patut juga untuk jadi sorotan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berkenaan tentang hijrah ke Habasyah Ethiopia gitu. Ini berkenaan tentang hijrah ke Habasyah Ethiopia ini apa sih yang mendasari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan mereka ke Habasyah ke Ethiopia? Kenapa nggak ke tempat yang lain begitu? Mungkin ada hikmah yang bisa diungkap di sini. Barangkali ada yang punya insight terkait dengan masalah ini. Kenapa Habasyah yang menjadi pilihan gitu? Apa hikmahnya seperti itu? Kan sebagian sahabat itu ada yang hijrah ke Habasyah gitu kan? Demikian sebelum terjadi hijrahnya ke Yathrib ke Madinah kan ke Habasyah dulu ya. Nah, barangkali bisa diungkap nih. Demikian. Terima kasih. Berarti mungkin Saya pertanyaannya, apa hikmah Nabi hijrah ke Habasyah gitu sebelum ke Madinah gitu ya Ustaz? Bukan nabinya. Akan tapi para sebagian sahabat itu kan ada yang hijrah ke Habasyah gitu. Oh, nabinya sih nggak hijrah ke Habasyah kan? Nabi kan Oh iya, hijrahnya ke iya. Yathrib. Ya, demikian. Kenapa nggak ke tempat yang lain? Ya, kenapa Habasyah yang dipilih gitu? Nah, apa hikmahnya gitu? Saya penasaran. Ya, saya tanya nih. kamu Ustaz. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan saya ya, tadi saya dengar ada itu surat Al-Ahab ya, yang menceritakan Abi Lahab itu ya. Itu kenapa kok Allah menurunkan surat itu tuh ke Abi Lahab ke di Al-Qur'an? Allah turunkan surat Al-Ahab itu kenapa? Apa pada saat uh, Nabi di Mekah atau Nabi di Madinah gitu. Kapan ininya tuh? Kapan terjadinya ya? Kejadiannya dan turunnya ayat itu. Cuma itu aja tanya Kamu Ustaz. ya. Atau ada yang bertanya lagi? Kita buka 3 pertanyaan dulu. Type izin menjawab terkait tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Jadi pada saat sebelum sahabat berhijrah ke Habasyah, jadi banyak sekali para sahabat itu yang ditindas oleh kaum-kaum Quraisy. Jadi Rasulullah menyarankan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah karena memang Raja Habasyah itu terkenal dengan keadilannya. Jadi para sahabat itu meminta keamanan kepada Raja Habasyah supaya mereka terhindar dari kejarannya kaum Quraisy. Jadi Raja Habasyah ini beliau terkenal adil juga.
terus toleransinya tinggi. Jadi makanya Rasulullah itu menyarankan sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Apakah menjawab Ustaz pertanyaan? Ya, cukup menjawab. Cuman adakah rahasia dari itu? Kan kita ketahui bahwasanya Ashamah ini atau Raja Habasyah ini kan Najasyi yang biasa dibilang Najasyi ini kan Nasrani ya seperti itu. Ya, tentunya di sini kan ada eh, perbedaan agama lah begitu ya. Apakah itu berarti juga Rasulullah SAW itu istilahnya memperhatikan grade-grade tingkat mafsadat atau maslahatnya gitu kalau misalkan ke mereka yang Nasrani itu jauh lebih aman daripada mereka yang ke katakanlah apa namanya keyakinan yang lain atau bagaimana ini. Nah, karena kan di sana juga peradaban itu ada yang India juga kan. Kemudian ada juga yang berapa yang lainnya seperti itu. Tapi yang dipilih adalah Ethiopia gitu. Habasyah, Najasyi ini gitu. Mungkin ada hikmahnya gitu maksudnya. Baik. Tapi yang tadi pun sudah cukup menjawab gitu. Cuman ada apa ya? Sesuatu yang akan lebih sempurna kalau ini bisa diungkap gitu. Bisa keluar. Mungkin kita bisa ambil dari hikmah dari Raja Habasanya, mungkin ketika kita ingin menjadi pemimpin, walaupun dia misalnya tidak seiman dengan kita, misalnya non Muslim, mungkin kita apa namanya bisa apa namanya mempraktekkan nilai-nilai tentang kepemimpinan, terus keberanian, terus toleransi, apa namanya persaudaraan seperti itu. Ustaz. Apakah menjawab, Ustaz? Baik, syukur juga jazakallah khair. Baik Ustaz, Ana akan sedikit menambahkan. Yang kedua itu ya karena Habasyah adalah negeri yang damai gitu Ustaz. Karena negeri Habasyah ini tidak pernah ikut perang dan dia juga tidak tunduk kepada kekuasaan Quraisy seperti itu Ustaz. Dan juga Muslim di sana itu bisa hidup lebih tenang, beribadah dan menjaga iman mereka dan keimanan mereka di sana lebih terjaga seperti itu Ustaz. Berarti ada sisi maslahat yang besar yang Nabi SAW pikirkan ya, istilahnya kan ini ya. Yaitu terkait dengan Iya, keimanan para sahabat yang akan terjaga gitu kalau di sana gitu ya. iya, Baik, iya seperti itu Ustaz. Masya Allah, syukran jazakallah khairan. Ahwat, mungkin Ustazah ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz eh, tentang Abu Lahab tadi ya, Ya, benar. Ustadz Syahrul ya. Bentar. Ya, surat Al-Ahab Apa itu. ya kenapa diturunkan surah Al-Lahab? Ya, Jadi karena yang pertama ya kenapa diturunkan surah Al-Lahab ditunjukkan kepada Abu Lahab ya. Jadi yang pertama dari golongan orang-orang terdekat itu apa namanya Abu Lahab ini termasuk orang yang apa namanya um, menghalangi dakwanya Rasulullah. Jadi beliau ini apa namanya sering menyiksa Rasulullah, terus menyiksa apa namanya menyiksa umat-umat Muslim lainnya. Jadi dari saking apa namanya ya, dari saking kerasnya beliau ini ya, terus beliau juga apa namanya sering mengganggu Nabi saat berdakwah. Begitu pula istrinya juga sering menyebarkan fitnah yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad serta anaknya Nabi Muhammad Fatimah. Jadi karena itulah Allah menurunkan surah Al-Masad tersebut. Jadi ini sebagai hukuman ya kepada orang-orang yang menghalangi ajaran Islam, termasuk Abu Lahab tersebut, karena beliau ini dari pertama Rasulullah apa namanya diangkat menjadi nabi dan apa namanya sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu beliau sering sekali mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak hanya ganggu dari apa namanya tidak hanya ganggu secara perkataan secara fisik ya melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Makanya Allah mengancam Abu Lahab ini melalui diturunkan ayat dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Jadi
Misalnya kalau ada orang yang memang menghalangi ajaran Islam, yaitu ajaran tauhid, maka dia mungkin akan mendapatkan balasan. Ya, itu terjadinya kapan tuh ininya? Pak? Terjadi Biasanya ayat apa terjadi turunnya ayat ya. kapan Biasanya kalau terjadinya itu? kisah-kisah kalau ayat diturunkan berupa kisah itu pas Fathul Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah, pas masih di Mekah Ya, berarti seperti itu. Pak, kan gini, kan apa? eh, Rasulullah kan pindah hijrah ke Madinah kan, ya. Apakah Abi Lahab nih masih masih ini nggak? Maksudnya masih masih apa namanya? Masih menganiaya dia nggak? Menganiaya itu kan keponakan itu orangnya. Masih masih nggak, ya kan? Eh, apakah suratnya dulu turun? Apa gimana tuh? Apa karena kan itu kan sudah apa ancaman ya, ancaman kepada Abi Lahab, ya kan? Turunnya itu waktu Nabi itu masih di Mekah atau sudah di Madinah gitu. Karena kalau saya lihat kan itu kan makiyah kan. Biasanya kalau surat-surat itu makiyah. Tapi ada juga ya yang saya ini ada apa yang saya tahu tuh ada juga beliau sudah di Madinah, Rasulullah sudah di Madinah ya. Tapi ininya di Mekah gitu. Pada di saat di Mekah gitu. Jadi apa kurun waktunya kapan gitu? Apakah dia waktu dia sebelum hijrah atau sudah hijrah gitu ininya turunnya itu? Karena Makkiyah kan itu ada Makkiyah tuh, memang ada emang surat Mekah itu kan. Tapi Rasulnya adanya di mana gitu? Apa di Mekah apa di Madinah gitu? Kira-kira di mana ya? Ininya. Boleh ikut menjawab? Ada yang Ya ingin jawab dijawab? aja. Oh ya, tafadhol Ya. Ustaz. Ini, Masya Allah. Ustaz Syahrul, ini ada hadis riwayat Al-Bukhari ini berkaitan tentang itu diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala apa namanya turun ayat nih ya, Hmm. yaitu lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, tatkala turun ayat suruhan untuk berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat itu. Hmm. Kemudian di Ya. sini dikatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi SAW naik ke Bukit Safa nih. Nah, kemudian beliau pun menyeru kepada kaumnya pada waktu itu kepada Quraisy ya, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, Ya. dibutuhnya Hmm. Quraisy. Hatta ijtama'u sampai mereka itu berkumpul. Nah, kemudian setelah berkumpul demikian, saya singkat saja, datang juga Abu Hmm. Lahab di sana, gitu kan, dan Quraisy Ya. juga datang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau aku mengabarkan bahwasanya di balik lembah ini ya ada Hmm. apa pasukan yang akan menyerang kalian, gitu kan? Apakah Hmm. kalian itu akan membenarkan diriku? Maka kemudian mereka menjawab, "Naam, ya," gitu kan. Kemudian eh, tidaklah engkau demikian itu kecuali pasti jujur lah gitu. Kata mereka sendiri, Quraisy. Nah, kemudian Nabi Hmm. SAW memproklamasikan di sini, fa inni nadhirul lakum, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dalam Peringatan. artian Hmm. sebagai nabi buat kalian. Baina Hmm. yadayya adzabun syadid, kan begitu. Ya, depan Hmm. kita ini ada adab yang pedih nih. Maka Abu Lahab mengatakan tabban laka sa'irul yaum. Ini kan celaka Hmm. engkau. Nah, ini kalimat tabban laka ini nih. Yang Ya. kemudian dia lanjutkan alihada jama'atana. Apakah karena atas dasar ini engkau ini mengumpulkan kami gitu. Nah, gara-gara Hmm. ucapan Abu Lahab seperti itu, maka turun ayat fanazarat tabbat yada abi lahab. Ah. Nah, jadi pada waktu itu turun ayat tabbat yada abi lahab. Karena sebagai bentuk respon terhadap kalimat Abu Lahab yang mengatakan tabban laka. Kemudian diturunlah ayat tabbat yada abi lahab. Berarti kalau kita perhatikan dari historinya, ini terjadi di fase Mekah ini, qabla qabla apa? Qabla hijrah ini, sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itu posisinya berada di Mekah ini. Sebelum sebelum hijrah dia. Nah, kalau kita perhatikan historinya ya di sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Memang saya sih kalau lihat dari ini ya, dari turunnya ya, itu kan surat pendek ya, itu Makkiyah, Mekah dia. Tapi kan eh, kejahatannya Abu Lahab ini kan terus sampai ya kan sampai Rasul hijrah dia masih kan, masih apa? Maksudnya masih terus menganiaya Rasulullah, bukannya di Mekah gitu maksud saya kan. Tapi kalau kalau memang kalau ada apa ayat mengatakan begitu ya memang di Mekah ininya, ya kan? Apa namanya?
ketentuannya itu bawa aja di Mekah. Walaupun Rasulullah ya katanya bang sebelum hijrah ya, sebelum hijrah ya. Berarti berarti ya saya rasa ya bisa juga sih ininya sih kalau apa ada yang mengarang itu ya. Siapa tadi tuh ininya? Itu saya baca di Ar-Rahiqul Makhtum, karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu. Oh, oke. Salah satu kitab fikih sirah ya, maksudnya kitab sirah ini. Iya, Ya, Sirah ya. yang Sirah Nabi terkenal ya. itu. Ya, Iya, Sirah. Sirah. Oke, makasih nih. Ya, sama-sama, sama-sama Sirah Ustaz. Nabi. So, Sirah Nabi ya. Sirah Nabi. Sirah Nabi. Syukran Ustadz Teguh Azhar. Afwan. Eh, Ya. ada yang ingin bertanya lagi atau menyanggah? Nah, kalau izin bertanya, Ya, silakan Ustazah. eh, jadi itu ya, apa namanya, mengapa itu tuh dakwah Nabi saat berbeda gitu loh. Pandangan orang Madinah sama orang Mekah itu bisa beda saat menerima dakwah dari Nabi. Kenapa dakwah Nabi itu bisa sangat diterima di Madinah? Bahkan saat kedatangan Nabi itu tuh sangat disambut disambut dengan sangat hangat gitu di Madinah. Pasti. Syukron Ustazah Ella izin menjawab. Jadi kenapa dakwanya Rasulullah itu tidak diterima di Mekah, sedangkan di Madinah itu diterima secara lapang dada oleh penduduk Madinah. Yang pertama, tadi seperti yang Ana jelaskan dalam uh, apa namanya makalah. Jadi orang-orang Mekah itu apa namanya? Jadi ketika Rasulullah berdakwah, apalagi tentang kesetaraan apa namanya tentang apa tentang kesetaraan status atau sosial seperti antara budak dan bangsawan itu satu ya gitu ya apa namanya satu gitu di mata Allah, jadi mereka tuh setara gitu ya, tidak ada kasta-kasta gitu. Terus yang kedua itu mereka para bangsawan itu sangat tidak mendukung dengan adanya apa namanya dihapusnya tentang kasta tersebut. Jadi mereka itu tidak terima disamaratakan dengan apa namanya golongan di bawah mereka. Makanya salah satu faktornya mereka tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Terus yang kedua juga apa namanya seperti yang Anda jelaskan sebelumnya bahwa kota Mekah ini termasuk kota yang memang pendapatannya itu dari pembuatan berhala. Jadi orang-orang yang berziarah ke Mekah, jadi mereka itu selalu membeli berhala. Jadi dengan adanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menghalangi apa namanya uh, apa namanya menghalangi pendapatan mereka. Jadi dengan kan Islam ini mengajarkan tentang agama tauhid, yaitu di mana kita disuruh untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak dilarang untuk beribadah kepada patung ya. Jadi mereka itu tidak terima dengan itu. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini menghalangi rezeki mereka. Terus selanjutnya adalah uh, apa namanya? Jadi Nabi Muhammad juga apa namanya mendakwah kepada penduduk Mekah tentang hari kebangkitan. Jadi adanya hari kebangkitan ini sebagai pembalasan bagi mereka yang melakukan kezoliman di dunia. Jadi mereka itu tidak menerima dengan adanya hari kebangkitan. Makanya kebanyakan penduduk Mekah itu tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adapun uh, perbandingan dengan penduduk Madinah. Jadi Madinah ini kenapa mereka uh, terbuka gitu ya dengan lapang dada dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Yang pertama itu apa namanya penduduk Madinah ini sebelum datangnya Rasulullah mereka sering sekali mendengar tentang kedatangan Nabi ya, Nabi akhir zaman ya dari golongan-golongan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini sering membahas tentang Nabi terakhir. Nah, karena itu mereka itu tidak
kayak udah familiar gitu dengan oh berarti kalau Nabi Muhammad misalnya saya ini sebagai nabi gitu ya. Jadi mereka itu tidak asing. Jadi mereka tuh karena sering mendengar dari golongan orang Yahudi, jadi mereka terima dengan lapang dada. Terus yang kedua juga orang-orang Madinah ini ada dua suku yang dimana suku ini sering berkeseteruan. Jadi mereka tuh sering peperangan, sering bermusuhan. Jadi mereka itu membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar bisa penengah gitu ya, yang adil gitu tanpa ada pilih kasih. Jadi mereka menganggap dengan datangnya Rasulullah SAW itu beliau ini sosok yang sangat cocok untuk menjadi hakim, untuk menjadi pemimpin. Mungkin itu dari anak. Apakah bisa menjawab Ustazah Ella? Sedikit, bertanya lagi sedikit. Sedikit ya. Baik, Ustazah, Enggak. akan sedikit menambahkan. Dan juga penduduk Madinah ini memiliki hati yang lembut dan lebih terbuka begitu Ustazah. Jadi berbeda dengan orang-orang Quraisy di Mekah yang hati mereka itu lebih sombong karena kekayaan dan kedudukan mereka. Jadi orang Madinah ini lebih rendah hati dan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Sedangkan mereka tidak terikat kuat dengan berhala sehingga mereka lebih cepat untuk memahami ajaran tauhid seperti itu. Dan juga di Madinah ini kan adanya Bai'at Aqabah 1 dan 2 yang mana sebelum hijrah sekelompok orang-orang Madinah menemui Nabi di Aqabah dekat Mina dan berjanji setia. Yang pertama perjanjiannya itu Bai'at Aqabah pertama itu beriman kepada Allah dan meninggalkan kejahatan. Bai'at Aqabah kedua berjanji melindungi Nabi seperti melindungi keluarga sendiri seperti itu. Dan dari sinilah Islam mulai berkembang pesat di Madinah seperti itu. Bagaimana Ustazah Ella? Kan kalau dari alasan-alasan yang disampaikan tadi, gimana ya? Berarti kan menurut saya tuh Mekah sama Madinah tuh jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau dari itu, apa mungkin itu tuh kayak bisa masyarakatnya tuh kok bisa bisa berbeda banget gitu loh. Sementara kan kalau kayak kalau contohnya tadi kalau tentang Madinah itu banyak dengar dari kisah-kisah orang Yahudi kalau tentang akan ada nabi terakhir tadi. Apa di Makkah itu tidak ada cerita-cerita seperti itu sehingga orang-orang Makkah itu nggak bisa menolak gitu. Boleh bantu jawab Ustazah? Tafadhol Ustaz. Jadi walaupun pertanyaan tadi Ustazah Ella pendek, tapi sebenarnya jawabannya panjang lebar itu. Ada 3 jawaban. Ya logis ringkasnya adalah bahwa orang-orang di Madinah itu adalah multinasionalis. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Majusi, ada orang musyrikin, ya, dan banyak komunitas-komunitas lain di situ. Kenapa banyak seperti itu? Karena dalam Al-Quran sendiri, para Yahudi itu dulu dari kitab Taurat mereka akan ada seorang Rasul akhir zaman itu diturunkan di sebuah tempat namanya Paran. Cirinya gunungnya warna hitam. Akhirnya mereka mencari dan ketemulah itu di daerah Madinah. Maka orang-orang Yahudi itu bertempat tinggal di Madinah lebih dari 100.000 orang. Ada beberapa kabilah, ada Bani Qainuqa, Bani Khaybar, Bani Quraizoh, Bani Nadir, dan Bani-Bani lainnya. Nah, kabar akan datangnya Nabi di akhir zaman, nah itu sudah menyebar. Begitu pula orang-orang yang ada di daerah Suriah yang mayoritas orang-orang Kristen. Maka mereka banyak bertinggal di daerah Madinah. Mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman tersebut. Sampai seorang pangeran Arab itu kan seperti Salman Al-Farisi itu rela menjadi seorang budak agar bertemu dengan seorang nabi yang menurut riwayatnya para Yahudi itu, robi-robi Yahudi sebentar lagi akan datang di Madinah. Nah, tetapi sayang Rasul kan lahir diutusnya di Mekah. Dan qadarullahnya hijrah ke Madinah. Nah, disitulah orang-orang Arab yang dulu kalau perang dengan Yahudi mereka orang Yahudi itu selalu bilang kayak gini.
nanti kalau Nabi akhir zaman datang, kami akan perang bersamanya dan kami tidak akan pernah kalah. Nah, itu kan, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah pada bengong aja. Maksudnya apa ini si Yahudi gitu kan? Dan terbukti ternyata ketika Rasul itu datang dari keturunan Ismail, bukan keturunannya Yakub, bukan keturunannya ya Israel, Yakub, maka mereka kecewa. Banyak Yahudi yang menentang Rasul. Justru orang-orang Arab yang mendengar kabar itu dari orang Yahudi, mereka percaya. Maka disindir dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah itu. Maka disitulah kenapa orang-orang Madinah itu banyak yang eh, apa namanya menunggu kedatangan Rasul karena mereka sudah diisyaratkan dalam kitab-kitab Taurat yang dibacakan generasi per generasi oleh para rabi Yahudi yang bertinggal di Madinah dan sekitarnya. Begitu pula alamat tersebut datang dari orang-orang Suriah, di antaranya Rahib Buhairo dan lain-lain. Nah, itu di antara tanda-tanda dan itu secara pertama secara teologis. Dua secara budaya, geografis dulu deh. Secara geografis, orang-orang Madinah itu dingin. Hawanya lebih dingin dari Mekah. Mekah lebih panas dari Madinah. Karena di Madinah itu lebih subur lah daripada di Mekah. Maka karena wealth atau kemakmuran ekonominya lebih tinggi, maka mereka udah nggak memusingkan lagi sebenarnya penolakan orang-orang Mekah itu sebenarnya faktor utamanya materi sebetulnya. Karena tadi diantaranya kata para pemakalah, Ustazah Epa dan Ustazah Miftah tadi bahwa ekonomi mereka terganggu. Nah, kalau di Madinah ekonominya sudah pada maju, sudah pada kaya gitu. Karena itu kota internasional itu, tempat persinggahan banyak kabilah lah di situ, ada yang mau ke Iran, ada yang mau ke Mesir, ada yang mau ke Suriah, itu jalur strategis lah ibaratnya. Mereka udah kaya itu, nggak bisa bingung-bingung lagi gitu. Nah, itu faktor teologis, faktor apa namanya tadi geografi ya, geografis dan faktor ekonomis yang menjadikan orang-orang Madinah menerima dari faktor teologisnya tadi banyak pemeluk Islam, kemudian faktor ekonomisnya mereka sudah sejahtera itu kan. Nah, ya yang terakhir faktor geografis ya seperti ibaratnya orang Bandung kan halus-halus ngomongnya gitu kan. Beda kalau orang Banten saya di laut, banyak di laut jadi agak keras-keras itu kan beda. Jadi ada tiga faktor, faktor geografis, faktor teologis dan faktor ekonomis. Mungkin itu untuk tadi saja ya. Ya. Terima kasih sebelumnya saja. Gimana Ustazah Ella? Apakah bisa menjawab dari pertanyaannya? Boleh menambahkan ya? Boleh Ustaz. Syukran Ustazah Tapi Wahyudi. Masya Allah, Ustaz Rahmudi betul tadi. Ini sedikit menambahkan mungkin insight ya. Baru dapat sebenarnya beberapa bulan yang lalu ini tentang ini. Tapi boleh nggak untuk men-sharekan gambarnya di sini? Di sini. Boleh. Saya coba ya. Mudah-mudahan bisa nih. Mana ya? Sebentar belum terbuka nih. Sebentar, mohon maaf nih. Nah, ya. Ini mungkin kelihatan nggak nih gambarnya? Belum Ustaz. Oh, belum ya? Sebentar, sebentar. Sebentar. Susah juga ya. Yang ini nih, Mungkin bisa dikirim di grup Ustaz, biar ada yang bisa mencoba. yang ini. Kelihatan yang ini.
Nah, ini saya dapat peta ini nih, kelihatan, sudah kelihatan. Lihat, lihat, lihat. Lihat. Kelihatan ya, Masya Allah. Hmm. Ini petanya Claudius Ptolemy nih. Claudius Ptolemeus yang dia itu bikin peta ini 150 Masehi ya. Tahun 150 Masehi. Di sini ada Makoraba, dia tulis Makoraba. Yang kalau misalkan diperhatikan oleh para ahli, katanya ini Mekkah ini. Berarti kalau 150 Masehi itu kan belum, Nabi aja belum lahir ya. Nabi SAW lahir 571 kan, di abad ke-6 ya. Hmm. Nah, kemudian di sini ada namanya Latripa, yang kemudian kata para ilmuwan namanya itu Latripa ini adalah Yatrib gitu. Berarti ini Mekah, ini Yathrib katanya. Dan ternyata menurut mereka itu di sini itu adalah tumbuh atau banyak sekali orang-orang Yahudi karena bagian daripada daerah yang telah di apa namanya dihadiahkan gitu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada turunan Abraham gitu. Ya, yang disebut dengan suku Salma di sini penyebarannya sampai ke sini katanya, sampai Latripa. Makanya banyak orang Yahudi di sini kan. Nah, dari sinilah kemudian betul tadi dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi banyak kemudian menginformasikan tentang Nabi akhir zaman. Itulah alasan kenapa mereka betul kata Ustazah Eva ini sudah familiar gitu. Istilah ada Nabi akhir zaman karena orang-orang Yahudi terus nih sounding di sini nih di Yathrib ini. Gitu kan? Sehingga ketika datang informasi terkait dengan itu, makanya salah satu dari mereka yaitu Abdullah bin Salam itu ya, di antaranya yang menerima dari orang kalangan Yahudi yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian masuk Islam gitu kan ya. Di antara rahibnya malah demikian. Ya, karena memang di sini ngumpul nih banyak gitu. Itulah kenapa hikmahnya adalah Nabi SAW lebih cepat diterima di sini begitu. Di antaranya. Salah satunya ini tambahan saja nih. Ya, demikian. Allahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah. Syukran Ustaz. Wan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau ingin bertanya? Saya mau nanya Ustazah boleh? Hmm. Boleh, boleh, boleh. Tadi oleh pemakala dijelaskan tentang sistem kasta dalam Arab. Berbeda dengan kasta di India yang ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra atau Dalit. Kami pengen tahu juga kasta dalam, tadi kan belum dijelaskan panjang lebarnya. Ada berapa kasta dalam Arab pranabi tadi yang dijelaskan oleh pemakalah? Terima kasih. Kalau mungkin ada yang ingin menambahkan, ingin bantu jawab. Taib, kalau tidak ada izin menjawab. Jadi kelas bangsawan atau elit Quraisy itu ya yang pertama adalah basis kekuatan. Jadi kejayaan yang berasal dari perdagangan internasional atau perjalanan dagang musim dingin dan musim panas serta jabatan-jabatan kehormatan di sekitar Ka'bah. Jadi kasta yang pertama itu dari segi kekuatan ekonomi ya. Terus yang kedua itu dari segi kekuatan politik. Mereka memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan kota seperti hijabah, yaitu penjaga kunci Ka'bah, terus sikayah, penyedia air untuk peziarah, dan rifadah untuk penyediaan makanan. Dan adapun yang ketiga adalah dari hukum ya, dari segi hukum. Hukum cenderung berpihak pada mereka karena memang keamanan itu dipegang oleh kasta mereka tersebut. Terus adapun dari kalangan masyarakat biasa yaitu sama, yaitu seperti basis kekuatan juga. Jadi keamanan mereka bergantung pada ikatan kesukuan. Ya, ini untuk rakyat biasa ya. Jadi yang pertama itu dari kekuatan, yaitu ya mereka bergantung pada kesukuan dan perlindungan dan mereka dapat dari klan yang lebih kuat. Terus dari segi budak ya, budak ini adalah dasar piramida kelompok yang paling rentan dan tidak memiliki hak.
mungkin bisa menjawab Ustadz atau ada yang ingin menambahkan? Afwan Ustadz Wahyudi, apakah ini menjawab? Surah An jelas ya? Jelas Ustazah. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Baik, Ustazah, anak Atau ingin sedikit menjawab? menambahkan, yaitu selanjutnya itu tentang yaitu kasta mawali atau kasta kaum klien atau pelindung, golongan yang tidak memiliki asal-usul Arab murni, tetapi tinggal di tengah-tengah bangsa Arab dan berlindung di bawah perlindungan suku besar. Mungkin eh biasa sudah, budak sudah. Mungkin itu saja, Ustazah. Mungkin ada pengetahuan tentang kasta pra-Islam atau sebelum Islam, ya mungkin bisa sharing ilmunya. Coba saya jawab tanya apa? Menurut saya tuh pada saat ya zaman Rasulullah ya atau sebelumnya atau ya dekat-dekat situlah itu sebenarnya dengan kasta itu nggak ada. Yang ada cuma budak waktu itu ya. Jadi budak sama tuannya itu aja. Nggak ada kasta ini semua sama ya. Apalagi pada saat zaman Rasulullah, apalagi zaman Rasul udah nggak ada itu. Malah pembudakan itu malah dihapus di ini semua. Jadi waktu itu ada dua yang menurut saya karena di dalam ini juga di dalam apa? Dalam kisah-kisah Nabi juga Nabi Muhammad tuh karena untuk pemerataan semua gitu. Jadi waktu itu hanya dua asalnya budak dan tuannya. Ya mungkin yang zaman-zaman dulu mungkin gitu, tapi yang deket-deket aja. Karena waktu itu ada budak seperti Bilal gitu kan, tadi kan budak ya, dimerdekakan. Jadi hanya dua kastanya, budak dan tuannya. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Syahrul. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi sharing ilmu. Saya tidak menambahkan, tapi saya mau bertanya, boleh nggak ya? Ini boleh dong. Boleh ya. Pemakannya belum Boleh. jawab boleh, saya menjawab boleh lah. Pemakannya Enggak, belum. mewakili. Boleh, boleh Ustaz. Begitu. Oke lah, ya. Mbak Eva boleh nggak? Boleh lah. Mbak Eva. Siapa ya? Mbak Eva ya? Boleh nggak? Tafadhol Ustaz ya. Ya, boleh. Tafadhol Ustaz. Iya. Boleh, ya, boleh. Mau tanya apa lupa tadi? Ntar ya. Ini ya. Apa nih? Islam itu kan jelas ya memang anti rasisme ya. Jelas anti rasisme. Bahkan Nabi itu ajaran utama adalah menghapus rasisme. Walaupun dalam prakteknya rasisme itu sangat masih kuat di Arab sekarang. Kalau sampean pernah hidup di Arab, rasisme itu sangat kuat di Arab. Jadi kadang-kadang kita juga kaget pas hidup di Arab dulu. Karena inna akramakum indallahi atqakum, dan ayat sebelumnya kan ada apa? Kalimat sebelumnya kan itu menjelaskan Allah menciptakan berbagai macam suku bangsa dan sebagainya kan tujuannya dita'arofu. Terus inna akramakum indallahi atqakum, kesimpulannya kan seperti itu ya. Walaupun dalam prakteknya di dunia Arab itu sampean apalagi kita orang Indonesia nggak berharga sama sekali di hadapan mereka. Ya, contoh dalam segi pemberlakuan masalah salary aja lah ya. Kalau orang Indonesia, Asia itu salarinya rendah banget. Kalau yang Arab walaupun goblok ya salarinya tinggi, Pak. Kayak saya tanya begini loh, Pak. Apakah menjaga eksistensi keturunan itu termasuk rasisme enggak kira-kira? Contoh, ya nikah Arab sama Arab atau Padang sama Padang gitu ya.
Kalau di Jawa enggak ada Pak Jawa bebas. Itu termasuk rasisme enggak ya, Pak? Ya? Sampean lah ya, menjaga keturunan. Walaupun kadang-kadang, pokoknya walaupun goblok, pokoknya masih sama turunan enggak apa-apa loh. Kan kadang gitu kan, orang, iya loh Pak, demi menjaga eksistensi keturunan kita bani ini, ya kita bani itu, ya, semacam-macam lah. Apakah seperti ini tuh menurut sampean loh ya pemakala itu termasuk masih sifat-sifat rasisme atau berbeda? Padahal apa ya Islam itu sebenarnya indah banget ya. Kenapa? Ya menurut pemakala gimana? Silakan saya ipin dengan dulu dari pemakala gimana? Konteks Indonesianya dalam ajaran Rasulullah dalam praktek internasionalnya itu dalam hal rasisme itu bagaimana? Silakan, silakan. Mungkin Ustazah Miftahul Jannah ingin menjawab. Baik, pertanyaannya tadi apakah menjaga keturunan itu termasuk rasisme, gitu kan, Ustaz? Eksistensi keturunan itu termasuk rasisme enggak? Oh, termasuk rasisme gitu kan, Ustaz? Ah, baik, di sini Ana akan coba menjawab. Eh, yang pertama itu tergantung pada niat dan tujuannya seperti itu, Ustaz. Menjaga keturunan tidak otomatis termasuk rasisme. Dalam Islam, menjaga nasab juga justru termasuk bagian dari maqasid al-syariah, tujuan-tujuan syariat seperti itu, Ustaz. Adapun dalilnya Quran surah Al-Ahzab ayat 5 yaitu serulah mereka anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Seperti itu, Ustaz. Jadi itu tergantung pada niat dan tujuannya seperti itu, Ustaz. Itu pengetahuan kami gitu, Ustaz. Saya kasih gambaran ini. Kasih gambaran. Saya itu pinter, ganteng ya. Terus ada cewek Arab tuh jatuh cinta sama saya gitu. Oh, jatuh cinta beneran. Wah, kenapa Pak Abdul Muiz itu udah ganteng, pinter, banyak uangnya. Kayaknya pengalaman nih. Enggak, ini gambaran. Supaya kita buka wawasan aja sih ya. Terus saya itu mau menikah sama orang Arab tadi itu. Terus kata bapaknya, jangan. Kenapa? Itu Indonesia itu. Padahal saya itu memenuhi kriteria, masuk kualifikasi. Ini kelas berat padahal saya ini. Udah pinter, ganteng, banyak uangnya ya. Katakanlah seperti itu. Katakanlah. Ini makanya masuk ajaran profetik Nabi Muhammad ya. Nah ternyata bapaknya enggak mau dengan alasan kita nanti punya keturunan Jawa. Wah rusak turunan kita. Yang biasanya hidung mancung-mancung, akhirnya mancungnya ke belakang. Bahaya ini kan. Nah, ini kan lebih ke apa bahasanya itu kayak mempertahankan kesukuan gitu. Dalam Islam tuh mandangnya gimana kayak gitu? Boleh nggak? Menurut sampean, katakan saya tadi boleh ya. Lah kayak prakteknya kayak gitu gimana sampean? Pandangan sampean loh. Bapaknya tadi niatnya memang, oh, turun harus jaga biar tetap ganteng-ganteng gitu kan. Walaupun saya itu udah ganteng, oh, wis banyak duit, pinter, nggak masuk, Pak. Itu gimana saya sampai memandangnya itu? Mungkin ini lebih ke pengamalan tentang hadis memilih jodoh itu ya kan, Ustaz? Hadis tentang hadis riwayat Tirmizi itu yang berkenaan tentang jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agamanya, akhlaknya, maka oh bukan, yang tentang wanita nikahilah wanita karena 4 hal, karena itu yang itu Ustaz. Yang pertama itu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Mungkin ini lebih ke mungkin yang dari contoh yang Ustaz paparkan tadi, mungkin itu lebih ke pengamalannya tentang keturunannya begitu Ustaz, untuk menjaga keturunannya. Balik lagi ke yang anak jawab sebelumnya itu tergantung pada niat dan tujuannya. Mungkin di sini itu niat dan tujuannya itu untuk menjaga keturunan. Seperti itu, Ustaz. Oke, berarti menurut pemakala nggak apa-apa. Nggak rasis gitu ya. Nggak rasis gitu jawabannya ya. Nggak rasis Jadi ya. tergantung lagi kepada niat dan tujuannya. Seperti itu, Ustaz. Loh. Lah iya nggak rasis kan.
Padahal kalau sampean menggunakan hadis tadi, itu bahasanya kan tungkahul mar'u ya. Biasanya itu bukan kata perintah loh, itu kata pernyataan loh. Berarti kan itu bahasa itu hadis kadang-kadang itu disalah tanggapi. Itu adalah kalimat pernyataan dari Nabi. Biasanya manusia itu menikah karena 4 hal, bukan nikahilah karena 4 hal. Itu loh, perlu nih ya saya garis bawahi. Jangan menggunakan hadis itu untuk nikahilah karena 4 hal. Bukan. Biasanya orang itu menikah karena 4 hal. Jamaliha, hasabiha, walimaliha, walidiniha. Itu biasanya manusia kayak gitu. Tapi Nabi mengatakan fadfar bidzatidin. Ini berarti kalam amar di situ. Kalimat perintah di situ. Awal tadi kalimat pernyataan dulu. Terus baru kalam amalnya fadfar bidzatidin. Taribat yadaka. Taribat yadaka itu beres. Kalau kamu memilih agama, beres. Ya, itu saya koreksi hadis sama tadi. Itu bukan kalimat perintah, awal itu kalimat pernyataan. Terus sama Nabi dikoreksi sendiri. Fadfar bidzatidin. Taribat yadaka. Wes, saya tidak sependapat kalau sama tadi bilang tidak rasis. Bagi saya itu rasis, Pak. Bagi saya itu rasis. Karena Nabi selalu menggambar-gambarkan atau menjunjung tinggi fadfar bidzatidin. Lah, dalam prakteknya orang masih melakukan kayak gitu, ya monggo mawon, tapi secara ilmiah agama itu tidak boleh. Walaupun dalam prakteknya Anda masih memperbolehkan. Walaupun dalam prakteknya di Arab, di mana-mana masih mempegang teguh tentang keturunan. Nah, itu dari saya, tapi yang lain monggo. Masya Allah, Masya Allah. Betul nih Ustaz Abdul Muiz ya, karena di sejarah juga di apa namanya itu dipaparkan akan hal tersebut ya. Nabi SAW menikahkan Salman Al Farisi dengan yang mana Salman Al Farisi ini tentunya adalah orang Faris kan, orang Persia gitu kan, bukan orang Arab asli lah gitu ya. Berarti menunjukkan bahwasanya ya seakan-akan tidak ada sekat dalam masalah itu gitu. Berarti kalau misalkan dibeda-bedakan gara-gara suku bisa bisa juga masuk kategori rasis gitu. Bapak izin sebentar. Biasanya kalau pernyataan satu seperti itu kayaknya nih ya, biasanya dan umumnya itu tuh pengalaman pribadi deh kayaknya itu. Nah, ada juga saat hadis riwayat di hadis sih kan. Alaikum bil abkar fa innahuna azabu afwahan. Nikahilah gadis-gadis karena mereka itu lebih sedap katanya itu kan. Kemudian wa antaku arhaman, rahimnya lebih bisa banyak melahirkan katanya. Lalu yang paling penting wardo bil yasiri minal amal, lebih ridho dengan sedikit dari pendapatan suaminya itu yang perawan. Boleh kalau Ustaz Muiz misalnya mau nambah yang kedua yang ketiga, boleh Ustaz. Tapi saya setuju kalau bahwa menikah dengan suku-suku tertentu itu adalah bagian dari rasisme. Nah, ada pernikahan putra angkatnya Rasul Zaid bin Harisah dengan sepupunya Rasul. Itu kan yang bernama Zainab binti Jahsyin, itu kan sepupunya Rasul dari bibinya yaitu Siti Sofia. Nah, ketika menikah, Rasul nikahlah. Zaid ini kan bukan dari golongan bangsawan. Yang kasta tadi, kasta-kasta juga ada. Kalangan yang pertama itu keturunan Quraisy, bangsawan, yang 10 suku itu, yang memegang bendera, yang memegang kunci Ka'bah, yang memegang air, itu golongan paling tinggi. Golongan kedua adalah para pendatang yang berdagang ke luar negeri atau ekspor impor lah, eksportir importir, itu golongan kedua. Golongan ketiga yang suka gembala, pegawai-pegawai yang diupah. Dia orang merdeka, tapi dia nggak punya penghasilan, pendatang yang memang butuh, maka digaji sangat rendah, diburuh-buruh lah. Nah, yang terakhir adalah budak yang bisa dijual belikan, itu golongan kasta dalam stratanya orang Quraisy. Nah, adapun pernikahan Zaid bin Harisah dengan Sofiyah ini menggemparkan orang Arab. Karena Sofiyah ini adalah golongan bangsawan, golongan nomor 1 yang tadi dijelaskan. Sedangkan Zaid bin Harisah adalah golongan ketiga. Dia hanya seorang peternak keluarganya itu kan. Nah, budak yang dimerdekakan lah oleh Rasul. Maka
mereka protes dengan cara seperti ini. Tapi itu ketetapan Rasul, nggak bisa ini. Udah A ya A itu. Itulah contoh dari Rasulullah. Nah, sedangkan yang sekarang di ini kan ya contoh lah sebagian suku di kita ini itu kan itu nggak boleh orang ajam menikah dengan mereka itu. Padahal kata Rasulullah la fadla li arabiyyin alal ajami. Rasul sudah bilang kayak gitu. Tidak ada yang namanya kelebihan ya dari segi tadi manusia, fitrah manusia antara orang Arab dengan orang ajam. Sama di mata Allah semuanya dalam apa dulu? Nah, dalam struktur sosial. Tetapi dalam tingkat ketakwaan, keturunan mungkin ada perbedaan. Sebagaimana juga Rasulullah pernah dalam perang, dalam suatu perang Rasulullah itu di Khaybar menangkap siapa namanya Sophia bin Huyai bin Akhtab gitu. Ya. Sophia ini wanita cantik. Namanya sebelum jadi Islam tuh bukan Sophia, siapa ya namanya lupa. Halah apa ya? Itu kan Halah itu siapa namanya itu. Nah itu orang itu sahabat Rasul pada bergunjing itu. Sophia buat saya aja, Sophia buat saya aja gitu kan. Nah itu sampai kepada Rasul, sampai sahabat mau berantem rebutan Sophia. Kata Rasul, ya udah Sophia buat aku kata Rasul gitu kan. Nah supaya apa? Supaya satu sahabat tidak saling berantem memperebutkan gonimah itu. Yang kedua supaya orang-orang Yahudi ini merasa tersanjung anak dari ketua sukunya dijadikan istri Nabi, bukan dijadikan selir ya, istri Rasul lah yang resmi gitu. Oleh karenanya, karena sifat Rasul yang bijaksana, mengangkat Sophia yang tawanan perang menjadi seorang permaisuri, gitu, istri Rasul, maka 10.000 orang Yahudi masuk Islam gara-gara kejadian tersebut. Itu ada hikmahnya. Jadi misalnya kalau menjaga apa namanya boleh menjaga hasab juga boleh ya men Rasul juga ada hadis lain juga bilang menikahlah dengan sekufu gitu kan nikah itu harus sekufu harus satu apa namanya harus ada inilah harus harus punya pondasi yang sama lah pondasinya santri ya mas santri kalau santri laki-lakinya santri perempuannya pengusaha waduh Ustadz Muiz kasihan nanti kan lu nggak kuat Ustadz Muiznya ekonominya gitu kan nah, jadi dalam hal ini kita harus bisa memilah mana sukufu dalam pernikahan tapi jelas kalau dibeda-bedakan tok nggak bisa ada pemilihan nah itu jelas sebuah apa namanya rasisme betul tidak boleh nikah dengan ini itu kan harus nikahnya sama sini itu adalah jelas itu adalah rasisme gitu karena Rasul sendiri yang kita pelajari dalam sirah kan istrinya ada orang ex Yahudi ada istrinya ex Kristen Maria Kiptia gitu kan ada istrinya yang apa namanya orang-orang biasa ada gitu ada juga yang bangsawan banyak gitu juga gitu nah itu diantaranya Ustadz kalau memang pengalaman pribadi jangan bersedih Ustadz mesti banyak Ustadz Taib, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau sedikit menambahkan ya yang Boleh, terkait Ustadz, Ustaz, tafadhol. ya, yang terkait Ustaz Abdul Muiz tadi Ustaz. Di satu sisi anak apa tuh namanya eh sependapat dengan Pak Miftahul Ustaz Miftahul ya tapi di satu sisi lain juga ya sependapat bahwasanya dengan Pak Abdul Muiz juga gitu ya kalau misalkan seperti contoh yang dipaparkan Ustaz Abdul Muiz tadi kan misalkan ada orang kayak Ustaz Abdul Muiz ganteng kaya gitu kan nah, banyak yang suka gitu terus tuh nikah sama itu aja tuh gitu kan sama ras apalah gitu jangan ntar keturunannya malah jelek jadi nggak bagus gitu kan nah, itu kan jelas itu udah jelas itu rasisme ya Sat ya udah jelas itu rasisme gitu kan karena itu
merendahkan suatu ras lain lah atau kelompok lain lah. Kan itu definisi rasisme. Tapi di sisi lain ada juga memang dalam suatu masyarakat itu memang ada satu tradisi gitu. Contoh kayak misalkan Ana ya, kan Ana orang Minang juga. Orang Minang, dia tradisinya itu menikah dengan orang Minang juga. Untuk apa? Untuk supaya menjaga keturunan. Nah ini apa ya? Di kondisi ini bukan berarti kita merendahkan ras lain gitu, enggak, Sat. Di sini itu memang niatnya supaya apa? Meneruskan keturunan, sudah itu saja. Tapi bukan berarti ketika kita apa? Menikah dengan suku lain, dengan suku Jawa, suku apa. Itu bukan berarti kita merendahkan ras lain, itu enggak. Karena kan kadang-kadang juga tuh diskusi sama ibu Ana tuh kan. Ya Bu, pengen nikah sama orang ini Bu, gitu. Nah, tapi ayah pengennya nikahnya sama orang Minang juga, Cit, supaya keturunannya terjaga. Tapi bukan berarti merendahkan ras lain, Kak, gitu. Nah, kalau menurut Ana dalam kondisi ini tuh ini bukan rasisme gitu, Sat, kalau menurut Ana ya. Seperti yang dikatakan Ustaz Miftahul Janah tadi. Ya mungkin seperti itu, Sat. Kira-kira. Tapi gini ya, logika sampean bangun itu juga sebenarnya akhirnya jadi lucu. Ini Gimana, lucunya Sat? gimana ya? Saya ketawa dulu. Hahaha. Baru saya jelaskan kenapa ketawa. Sampean mengatakan ingin melestarikan suku Minang lah ya. Oke lah silakan. Iya, Saya ya. mau tanya, orang Minang aslinya dari mana? Ke atasnya nanti turunan siapa? Ayo. Iya, ya. Terus gimana, Sat? Ya artinya kan tidak ada namanya pelestarian keturunan. Ujung-ujungnya semua itu Bani Adam. Ya. Paham nggak maksud saya, sampean ayo? Iya, ya, paham, Bapak paham. sampean Minang, ibu sampean Minang, terus ibu-ibunya itu nanti sampai suku apa kira-kira? Apa Minang terus sampai Nabi Adam? Ayo. Iya. Kan lucu sebenarnya logika yang dibangun kayak gitu juga lucu, Pak. Makanya saya Iya, pribadi Islam itu sangat menentang rasisme karena tidak masuk akal. enggak Ya, gini loh, maksudnya begini, Sat. Apa definisi rasisme menurut antum seperti apa, Sat? itu tadi Apa? memang ini saya tambahin ya, memang walaupun secara Nah, ilmu ya itu rasisme, tapi Islam itu juga tidak gini loh, tidak melepaskan hak-hak wanita. ya. Ya, itu secara ilmu harus kita garis bawahi memang tidak boleh rasisme. Tapi wanita kan dikasih pilihan, kamu suka apa enggak? Kalau kamu suka ya kamu terima, kalau enggak ya kamu tolak kan gitu ya. Tapi secara ilmu harus kita jelaskan dulu bahwasanya itu rasisme. Wes, setelah ini cowok ini maju, ternyata si cewek enggak suka, itu kan hak si cewek. Tapi atas Ya. dasar ilmu ini boleh maju, siapapun boleh maju dulu gitu loh. Ya. Nah, kalau menurut saya rasisme itu tidak boleh, tapi Islam itu juga tidak melepaskan hak-hak wanita, Pak. Wanita dikasih pilihan, boleh menolak dan sebagainya. Ya, kalau tidak suka boleh menolak, ada hak. Walaupun perempuan si wali boleh memaksa, tapi tetap wanita punya hak. Jadi atas dasar ilmu rasisme itu tidak boleh. Atas dasar Hmm. ilmu rasisme tidak boleh. Tapi dalam prakteknya Islam juga tidak menutup hak-hak perempuan. Iya, iya. Itu menurut saya. Makanya kalau logikanya melestarikan itu juga aneh. Nanti kita keturunan siapa ujungnya ke atas ayo. Saya Jawa, saya harus orang Jawa. Sebenarnya bapak-bapakmu Jawa itu sampai kemana? Juga ujungnya Nabi Adam semuanya hanya terbagi Syam, itu yang kita bahas itu Syam, Yafis, Iya, Ham iya. itu doang kan. Hanya sebenarnya ini Ya, Kak. logika yang harus Iya, kita iya. Tapi maksud anak rasisme menurut antum itu seperti apa, Ustaz? itu tadi Apa definisi rasisme menurut antum itu seperti apa? tidak memandang istilahnya ras itu kan banyak ya, basicnya banyak karena ras lah, suku bangsa dan sebagainya. Secara lafzi, cara secara lafzi. Tidak, tapi tujuan Allah menciptakan berkobailah bersuku-suku itu tujuannya itu untuk lita'arofu, lita'arofu. Hmm. Tapi dalam konteks pandangan Islam, inna akramakum indallahi atqakum, gitu loh. Rasisme itu tidak boleh dari tadi, karena hal dasar tadi. Kalau urusan agama, gitu loh, Pak. Silakan. Iya, jadi maksudnya rasisme menurut antum ini apa nih? Secara definisi apa nih? Biar jelas dulu ini. Soalnya kalau nggak dijelaskan jadinya nggak ketemu Oke, temu, Ustaz. saya mau tanya, maaf, ras itu apa? Ya, ras itu kan suatu apa ya? Suatu apa sih namanya ras itu?
Ya Suku, seperti kayak suku, kelompok lah, suku, Nah, apalah ya gitu. sudah. suku, suku. Itu suku, kelompok. Suku. Ah, Ya, dan rasisme menurut antum apa? itu tadi memandang karena kelompok atau kabilah tertentu. Ya, anak rasa itu definisinya kurang, Zat ya. Ya silakan ditambahi, Bung Karena Kurang. rasisme itu seperti ini, Zat. Misalkan gini, Silakan. kalau berdasarkan KBBI, Zat ya, rasisme itu prasangka berdasarkan keturunan bangsa. Artinya, kita memperlakukan berat sebelah terhadap suatu suku bangsa yang berbeda. Atau secara gampangnya itu keyakinan bahwa ras sendiri itu paling unggul dibanding yang lain. Artinya di dalam rasisme ini ada unsur-unsur memandang suku lain yang berbeda dengan kita itu lebih rendah gitu. Contoh nyatanya kan seperti yang kita lihat ya, misalkan ya anak di Mesir gitu ya. Orang-orang nggak di Mesir juga sih, banyak kan orang-orang memandang rendah orang hitam gitu kan. Karena kulitnya hitam. Jadi dipandang rendah gitu. Dipandang dia lebih rendah dari kita. Nah, rasisme itu seperti itu. Nah, kalau menurut Ana ya yang tadi Ana jelaskan tadi, yang di Minang tadi misalkan orang Minang menikah dengan orang Minang. Tapi ini bukan satu keharusan gitu, bukan satu keharusan. Bukan berarti kalau nikah dengan orang Minang, wah ini buruk nih, enggak juga gitu. Maksudnya ini hanya tradisi gitu loh maksud Ana. Nah, maka itu yang tadi Ana singgung tuh ya di situ. Ya kurang lebih begitu, Sat. Gimana Pak Makalah? Apa ya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab? Silakan dijawab. Insya Allah sudah semua kayaknya Ustaz. Sudah. Sekarang sudah jam 8 Ya. ya. Sudah. Ada lagi yang mau bertanya ke Pak Makalah? Monggo dipersilakan. Oke, kalau nggak ada disimpulkan gitu ya. Kita simpulkan. Sebelum disimpulkan, makalah dulu ya. Makalah dulu. Apa eh, kontribusi dari peradaban Rasulullah ini kepada pengetahuan terutama positivistik sama postmodern itu kenapa nggak ditulis? Baca RPS nggak? Ke makalah. RPS-nya dilihat nggak? Nah, Ada Ustaz, Ustaz. tapi kodarullah. Hmm, Pandangan sebenarnya banyak positif. apa ya ide-ide dari peradaban Rasul ini kepada keilmuan modern kemudian posmo. Tadi Postmodern. masalah ras itu bisa dikategorikan positivistik ya, pra-positivistik. Positivistik itu kan apa definisi etimologi itu? Positifistik itu ilmu yang apa ya? Ya positivistik itu ilmu yang berdasarkan dengan uji empiris itu, yang terlihat. Jadi kebenaran ilmu itu ukurannya yang terlihat, yang nggak terlihat itu bukan positivistik. Tuhan itu bukan positivistik. Kenapa? Tuhan nggak terlihat. Ketika periode pertama Rasulullah berada di Mekah, Rasul itu berdakwah kepada orang-orang positivistik. Mana orang-orang positivistik itu orang-orang pagan. Paganisme itu orang-orang positivistik. Ya kan, pagan itu kan orang penyembah berhala. Ya, secara psikologi manusia itu dia memiliki rasa ketakutan yang luar biasa dan dia meyakini ada kekuatan yang sangat dahsyat yang ketika dia galau, pernah yang dijelaskan ya, dia pasti mengadunya ke situ. Kemudian dia personifikasi ya. Nah, jadi sosok ketakutan dia itu untuk berlindung kepada yang maha kuat, dia personifikasi menjadi bentuk patung-patung. Makanya di Arab Saudi itu periode Makkah itu ya Rasul itu mengajarkan iman tauhid ya kepada orang-orang yang percaya dengan kekuatan patung-patung. Patung-patung itu Tuhan mereka. Nah, itu kan positivistik ya. Segala sesuatu itu yang harus terlihat atau materi lah. Materi ya. Nanti Nabi Muhammad ini mengajarkan dua. Dia tidak hanya positivistik, tapi dia menghasilkan juga kepada postmodern. Tadi pembahasan tentang apa tadi misalnya ras. Ras itu secara itu kan munculnya abad 13 ya. Itu pra positivistik itu. Ras itu kan berasal dari kata
Prancis ya, Race, 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 kemudian masuk ke Italia jadi Razza, yang artinya ya kumpulan leluhur-leluhur ya, leluhur-leluhur yang agung, kemudian keturunan-keturunannya yang ya sesama mereka. Baru muncul nanti fasis tuh, fasisnya apa yang di Italia apa? Benito Mussolini itu, fasis kan. Kemudian masuk nanti Perang Dunia Tiga kan itu negara-negara yang blok poros dengan blok poros dan blok sekutu itu kan tripartit itu kan kayak Jerman, Nazi itu kan, Nazi kan ada ras itu. Ya Hitler itu kan menginginkan bahwasanya orang-orang Jerman itu harus nikah sama orang Jerman karena keturunan ras Arya kan begitu. Atau disebut pasis ya, hampir sama nih pasis dengan ras ya. Pasis itu kan seragam. Ya orang Jerman seragam harus nikah sama orang Jerman. Benito Mussolini juga begitu. Karena asal kata ini kan race ya. Kemudian jadi Razza di Italia dengan Benito Mussolini. Baru yang di Asia itu Jepang loh. Nah, itu kan awal mula rasis ya, positivistik ya. Tapi kita tidak membahas terlalu jauh ke situ ya. Mari kita ke ide dari peradaban Nabi Muhammad itu positivistik dan posmo lah kita bilang, atau postmodern. Posmo itu kan pasca setelah modernisasi. Jadi ketika orang sudah yakin positivistik, ukuran dari kebenaran itu yang terlihat. Banyak tokoh-tokohnya muncul. Misalnya dalam ekonomi ada Weber, ya kan? Yang namanya ekonomi itu ya orientasinya ya profit, ya keuntungan, keuntungan. Ya, itu memang dari ekonomi begitu. Muncul kapitalis. Kapitalis. Kapitalis ya kalau dia memiliki harta, ekonomi itu ya untuk diri sendiri, tidak untuk diwariskan. Kalaupun kita wafat, ya bisa dikasih kepada binatang peliharaan atau bisa dibuang ke laut, ya suka hati kita itu. Tapi kalau posmo itu beda dari positivistik. Ukuran kebenaran itu lebih relatif dia. Ada makna yang tinggi di balik itu. Dua-duanya dari Muhammad mengajarkan gini ya, kontribusinya kepada abad modern ya. Positivistik itu abad 13, abad 15, 16, 17 ini katakan modern. Kemudian postmodern, pasca modern itu 1920 sampai sekarang tuh postmodern tuh. Apa yang diajarkan Muhammad misalnya? Yang pertama dari Mekah itu prodi keimanan. Rasul mengingatkan sama orang-orang yang namanya kebenaran itu tidak hanya tunggal saja yang terlihat, tapi ada di balik itu. Di balik itu ada kebenaran. Tidak hanya yang sebatas terlihat. Kemudian di akhir wafat Rasul, itu lebih kepada menunjukkan kepada manusia tuh. Yang nanti kata-kata Rasul ini akhirnya nanti ditulis tuh para filsuf Inggris tuh. Yang paling terkenal tuh John Locke tuh. John Locke itu menulis kata-kata yang ditulis Rasul yang 3 itu yang sangat familiar. Di ujung mau wafatnya Rasul, tadi Pak Nur Wahyudi ya, lafatlah li Arabiyin ala ajami itu kan pidato Rasul tuh di akhir mau wafat itu ya, khutbah wada itu kan. Yang paling intinya kan itu kan hak asasi manusia, deklarasi human right yang ada di Eropa itu kan awalnya dari Saracen. Saracen itu sebutan orang-orang Barat kepada orang-orang Timur Tengah. Termasuk itu orang Timur Tengah itu Rasul, Muslim lah. Kita bilang Muslim itu Saracen itu orang Muslim. Eh, Dan Rasul mengatakan darah kalian apalagi itu. Kemudian dima terus harta, kemudian a'rad itu adalah suci. Tidak ada yang bisa mengambil. Ini kan manusia untuk manusia. Ini pasca kebenaran untuk manusia. Eh, Akhirnya kata-kata ini ditulis tuh oleh orang-orang yang lahir di abad 19, 20 itu yang John Locke itu. Cuma dia agak sedikit bergeser ya. Dia buat life, liberty sama property itu. Kan hampir mirip tuh. Dima, amwal sama arot. Kalau John Locke itu life, liberty sama property itu. Life itu sama kayak dima ya, nyawa. Nyawa. Kalau mereka ini yang di barat, orientasi mereka tuh ya positivistik, ya hidup itu ya yang sekarang ini. Jadi kalau Pak Abdul Muiz dari banyak uang itu ya habiskan uang itu untuk foya-foya hidup hedon. Makanya barat tuh identik dengan hedonisme. Mereka nggak percaya dengan akhirat, udah selesai. Ya hidup itu yang kau sekarang, nggak ada itu akhirat-akhirat. Ya habiskan hidupmu. Ya saman lepen lu. Ya berkumpul kebo ini silakan. Karena surganya positivistik itu yang ada di dunia. Jadi surganya positivistik ini yang terlihat yang sekarang nih. Yang punya banyak uang, yang ganteng kayak Pak Abdul Muiz tadi mengatakan, tuh nikmatin tuh kegantenganmu, duitmu itu nikmatin sekarang. Karena tidak ada yang namanya akhirat itu. Itu positivistik tuh yang terlihat itu. Itu kan begitu kan? Kemudian liberty, kebebasan. Dia agak sedikit bergeser dari
Ya, apa ya, Rasul tadi berarti kebebasan. Nanti kata-kata John Locke ini, artikel-artikel John Locke ini itu terinspirasi oleh presiden ketiga Amerika tuh. Ya, siapa? Yang presiden ketiga tuh Thomas Jefferson. Gitu. Thomas Jefferson tuh presiden ketiga tuh Amerika itu. Ah, Sampai dia dibuatlah undang-undang di Amerika itu kan, ya, Declaration of Human Rights itu ya, hak asas manusia. Dan patung monumennya kan dibuat di Amerika tuh, patung yang pegang kebebasan tuh, patung apa, patung patung liberty tuh. Kata-kata dia buat life, liberty, property tuh. Jadi kontribusi Rasul ini memang memang sangat besar sekali ya terhadap positivistik, kemudian posmo. Kalau positivistik itu mereka nggak yakin Tuhan. Ya hidupmu, kehidupanmu, propertimu itu dengan kapitalis, silakan hidup denganmu itu. Tapi kalau seandainya posmo, sekarang orang mulai jenuh ya. Terus hartanya mau di kemana? Harus ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Uangmu banyak itu mau di kemana? Dibawa kemana kan gitu. Harus ada kontribusinya, tidak hanya milik mutlak, absolut mutlak, tapi harus dibagikan. Itu pasca modern. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan ya. Silakan makalah ditambahkan ya, apa namanya, yang RPS-nya dimasukkan juga ya, positivistik dengan posmonya itu. Misalnya sih itu. Silakan di closing statement pemakalah. Baik. Jadi adapun hikmah dari profetik dari Nabi Muhammad SAW untuk bangsa Indonesia, yaitu Nabi Muhammad ini mengajarkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang adil, ya, dan cerdas dan bijaksana, yang tidak memandang apa namanya manusia dari suatu kaum atau dari suatu agama, tetapi memandang bahwa semua manusia itu sama-sama mendapatkan hak yang apa namanya sama-sama mendapatkan hak yang sama gitu ya dalam apa namanya pemerintahan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup, Ustaz? Ya, Ya, ditutup. baik. Kemudian Ya, dipoto, dihitung ya. nah Ustaz. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ketua sudah kelas dipoto. sudah Sudah dipoto ya. dipoto oleh Nah, Pak absennya Anies. silakan lihat di YouTube supaya gampang begini, di subscribe dia. Kalau di subscribe itu gitu saya upload tuh pasti tetap langsung apa ada peringatan tuh. Tapi kalau nggak di subscribe nggak muncul ya. Nah, itu paling gampangnya begitu. Kalau di subscribe itu gitu saya upload tuh pasti ada peringatan di HP kalian semua itu. Nah, cara absennya begitu. Jadi kita rujukannya ke TM pertama ya, kontrak belajarnya. Saya cuma menganjurkan saja. Biasanya kalau di subscribe itu ada notifikasi tuh nanti di HP-nya ketika sudah saya upload tuh. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih. Ketemu lagi di hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.